Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam pembahasan syarah matan Rohbiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bait 165, yaitu tentang babu mirasil hamli, yaitu bab tentang waris untuk orang yang sedang hamil atau waris janin dalam kandungan. Kita langsung masuk ke pembahasan isi daripada matan bait matan Rohbiyah ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa hakaza hukmu zawatil hamli fabni 'alal yakini wal aqalli. Demikian pula ketentuan untuk janin, ya, untuk hamli atau wanita yang sedang hamil, yaitu maksudnya adalah janin yang dikandungnya, yaitu janin yang masih di kandungan ibunya. Fabni 'alal yakini wal aqalli. Maka berpedomanlah pada kepastian statusnya dan berikanlah kepada janin tersebut bagian yang paling kecil atau paling minim terlebih dahulu. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama perlu dipahami bahwa untuk waris bagi janin yang ada dalam kandungan, maka syarat janin sebagai ahli waris adalah adanya kepastian keberadaan janin dalam kandungan ketika wafatnya pewaris, ya, ketika pewaris wafat. Kemudian adanya kepastian hidupnya ketika janin tersebut dilahirkan. Idealnya memang membagi waris itu menunggu janin tersebut atau bayi tersebut lahir, ya, sehingga diketahui apakah dia statusnya itu hidup ataukah wafat, ya. Kalau hidup, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian juga dilihat berapa jumlahnya, apakah hanya satu orang atau tunggal, karena nanti akan mempengaruhi porsi warisnya. Maka cara pembagian warisan untuk janin yaitu dibuat dalam berbagai keadaan, ya. Misalnya keadaan sebagai laki-laki dan perempuan, ya, laki-laki atau perempuan beserta variasi kembarannya, seandainya dia lahir kembar, ya, termasuk seandainya lahir dalam keadaan meninggal. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh pembagian waris untuk janin yang masih ada dalam kandungan, ya. Contohnya misalnya seorang wafat, ya, katakanlah laki-laki, suami itu wafat, dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil, kemudian ibu kandung dan seorang saudara laki-laki kandung. Nah, kalau jika total harta waris yang ditinggalkan itu sebesar 480 juta, nah coba kita tentukan bagian dari masing-masing ahli waris. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Tentu saja janin ini karena belum diketahui, maka kita buat simulasi, ya. Simulasi apa? Simulasi pembagian harta waris dengan membuat beberapa asumsi kondisi janin. Nah, seperti apa kondisi janin? Yang pertama, kita anggap seandainya janin itu lahir dalam keadaan sudah wafat, ya. Kemudian yang kedua, seandainya janin itu lahir kemudian kita anggap misalnya laki-laki, ya. Nah, laki-laki ini nanti akan mengcover seandainya dia itu laki-laki. Kalau laki-laki kan berarti dia mendapatkan asobah, ya. Nah, asobah ini nanti diwakili seandainya laki-lakinya itu kembar lebih dari satu, atau ada laki-laki kemudian bersama anak perempuan. Nah, bisa saja kembar laki-laki dan perempuan. Yang jelas ini apapun variasinya, maka bagian warisnya, porsi warisnya sama saja, itu mendapatkan asobah. Kemudian berikutnya kita buat asumsi atau simulasi perhitungan seandainya janin itu lahir sebagai seorang perempuan, ya. Karena ini kan porsi warisnya beda tersendiri, dan juga termasuk seandainya
lahir sebagai perempuan dengan jumlah lebih dari satu, ya, kembar jumlahnya jamak lebih dari satu perempuan. Nah, ini yang kemudian kita buat simulasi perhitungannya. Oleh karena itu, kita buat tabel dulu, ya, tabel ahli waris, ya, jadi istri, kemudian ada janin, kemudian ibu, saudara kandung laki-laki. Nah, janin ini kan belum diketahui jenis kelaminnya. Maka dari jenis kelamin janin ini kita buat simulasi kondisi. Yang pertama misalnya janin lahir dalam keadaan wafat. Yang kedua misalnya dia lahir sebagai seorang laki-laki. Laki-laki nanti mewakili baik laki-laki satu orang atau lebih dari satu orang, termasuk seandainya laki-laki bersama variasi dengan anak perempuan, ya, karena nanti intinya di sini dapatkan asobah. Kemudian dibuat juga simulasi seandainya janin ini lahir sebagai perempuan satu orang, ya, dan seandainya lahir sebagai perempuan lebih dari satu orang. Nah, masing-masing simulasi ini kita kasih kode, ya, biar gampang nanti ditandai ini A, B, C, dan D. Nah, sekarang seandainya lahir dalam keadaan wafat, maka istri itu mendapatkan 1/4 karena tidak memiliki anak atau furu. Lalu kemudian janin karena dia wafat tentu saja dianggap tidak punya, ya. Lalu ibu mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena tidak ada furu dan jumlah saudara di sini hanya satu orang. Maka kemudian saudara kandung laki-laki itu mendapatkan asobah, ya. Nah, kemudian untuk membuat perhitungannya tentu saja kita tentukan dulu sahamnya. Nah, saham itu kita ambil dari KPK. Nah, KPK di sini kita tetapkan 12, ya. Nah, dari mana KPK 12 ini? KPK 12 itu didapatkan dari 4 dan 3, ya. Maka KPK-nya adalah 12. Maka angka 12 ini kita kalikan dengan semua angka yang ada di sini, ya. Maka 12 kali 1/4 itu dapat 3, ya. Kemudian ini 0, kemudian 12 kali 1/3 dapat 4, lalu kemudian sisanya adalah 5, ya. Jadi 12 dikurang 3 dikurang 4 itu hasilnya 5. Kemudian berikutnya seandainya lahir sebagai laki-laki, ya. Nah, kalau sebagai laki-laki maka kita buat porsinya, ya. Istri tentu saja dapat 1/8 karena ada anak laki-laki, ya. Ada furu. Lalu kemudian janin itu akan mendapatkan asobah karena anaknya laki-laki. Kemudian ibu mendapatkan 1/6 karena ada furu, dan saudara kandung laki-laki tentu saja mahjub, ya. Mahjub itu artinya terhalang, ya. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Nah, untuk menentukan sahamnya kita tentukan dulu KPK-nya. Nah, dari 8 dan 6 tentu saja KPK-nya adalah 24. Nah, 24 ini itu kita kali dengan semua angka yang ada di sini, ya. 24 kali 1/8 itu dapat 3, ya. Kemudian janin dapat nanti sisa itu langsung aja 17, ya. Kemudian ibu dapat 1/4, ya. 24 kali 16. Lalu kemudian saudara kandung laki-laki dapat tidak dapat, ya, karena dia terhalang. Kemudian berikutnya kita buat simulasi perhitungan seandainya lahir sebagai perempuan, ya. Maka porsi-porsinya sama, ya. Istri dapat 1/8, kemudian janin dapat 1/2. Kenapa? Karena ini adalah mewakili wanita satu orang, ya. Seandainya janin itu lahir sebagai wanita satu orang. Kemudian ibu kandung dapat 1/6 karena apa? Ada furu, ya. Saudara kandung laki-laki dapat asobah. Maka untuk menentukan sahamnya, angka KPK ini kita kali dengan semua angka yang ada di sini, ya. Jadi kali 1/8 dapat 3, kemudian janin dapat 12, ibu dapat 4, maka sisanya adalah 5. Nah, berikutnya kita buat simulasi seandainya anak yang lahir itu adalah jamak perempuan atau perempuan lebih dari satu. Maka porsinya adalah sama, istri juga tetap dapat 1/8, janin dapat 2/3. Kenapa? Karena anak perempuan lebih dari 1, 2/3, ya, seperti dalam surah An-Nisa ayat 11. Kemudian ibu dapat 1/6 dan saudara kandung laki-laki juga dapat sisa atau asobah, ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu KPK-nya, lalu kemudian sahamnya. Nah, sama di sini KPK kita kali dengan semua angka porsi, ya. 24 kali 1/8 itu dapat 3, lalu kemudian janin dapat 16, ya. 24 bagi 3 8 kali 2 16, ya. Kemudian ibu sama dapat 4, ya.
kemudian sisanya untuk saudara kandung laki-laki dapat 1. Nah, kita lihat bahwa KPK itu ternyata tidak sama semua. Di sini KPK-nya 12 ya. Ini 12, yang lainnya adalah 24. Maka kita perlu samakan dulu KPK-nya. Nah, kita pilih KPK 24 ya. KPK 24 kemudian saham. Nah, kita lihat di sini ya KPK itu ada 12, sementara di sini KPK adalah 24. Nah, dari 12 ke 24 ini dikali berapa? Ya, dikali 2 ya, dikali 2. Maka semua saham yang ada di sini ya, itu semuanya kita kali 2. Jadi kalau 3 dikali 2 dapat 6 ya. Kemudian ini tidak ada, lalu kemudian 4 yang ini kita kali 2 dapat 8 ya. Kemudian yang ini 5 kali 2 dapat 10 ya. Maka samalah sekarang KPK-nya jadi 24 ya. Nah, kemudian angka yang lain, saham yang di sini ya, itu kita tinggal pindahkan ya, pindahkan ke sini ya, yang ini. Kemudian di C, yang di C ini C ya, itu sahamnya adalah yang di sini, itu kita pindahkan juga ke kolom di sini ya. Ini dapat 3 ya, sama kita tinggal pindahkan saja. Kemudian yang terakhir itu saham di, seandainya janin adalah jamak perempuan, ini D ya. D ini dari yang di sini ya, D ini di sini. Nah, ini kita pindahkan juga. Nah, kemudian seperti tadi dijelaskan di slide sebelumnya bahwa harta yang dibagikan itu adalah harta yang paling kecil ya. Jadi seandainya istri itu seandainya anaknya lahir itu dalam keadaan wafat, dia dapat 6 saham ya. Tapi kalau lahir baik laki-laki, perempuan ataupun kembar, maka dia dapat 3. Maka kita pilih di antara 6 dan 3, yang paling kecil adalah 3. Kita berikan 3. Nah, kemudian janin yang paling kecil adalah tentu saja 0 ya. 0 yang paling kecil itu yang ini ya. Kemudian ibu yang paling kecil adalah 4. Kemudian saudara kandung laki-laki itu juga adalah 0. Nah, kemudian sisanya itu adalah totalnya adalah 7. Jadi kita bisa lihat dari total harta ada 24 ya, total harta ada 24, ini 24, yang dibagikan hanyalah 7 ya. Jadi harta yang bisa langsung dibagikan itu adalah 7 bagian. Nah, adapun sisanya yaitu 24 dikurang 7, itu hasilnya adalah 17. Nah, 17 ini kita pending ya. Di pending menunggu lahirnya bayi ya, lahirnya janin. Sampai diketahui jenis kelaminnya apa ya. Misalnya ternyata lahir dia itu perempuan dan 1 orang, maka berarti kalau perempuan 1 orang maka dia adalah C. Nah, C ini ya, berarti istri itu harusnya dapat 3. Yang sudah diberikan 3, berarti tidak ada lagi yang harus diberikan untuk istri karena sudah diberikan semuanya. Nah, kemudian janin itu harusnya dapat 12 ya. Sebelumnya belum ada ya, sebelumnya belum ada, maka diberikan ini. Kemudian ibu harusnya dapat 4, sudah diberikan 4, maka sudah tidak ada lagi yang perlu diberikan. Lalu kemudian saudara kandung laki-laki itu dapat 5, sebelumnya belum ada, maka ini 5 ini diberikan untuk saudara kandung laki-laki. Maka tadi ini ada sisa 17, 17 ini dari mana? Itu 5 untuk saudara kandung laki-laki dan 12 untuk janin ya. Seandainya anaknya itu adalah perempuan 1 orang. Nah, bagaimana kalau perempuan lebih dari 1 orang? Berarti yang D ya. Penjelasannya sama ketika perempuan 1 orang. Nah, tadi hartanya ada berapa? 480 juta, tinggal dikalikan saja ya. Jadi 3/24 kali 480 juta. Demikian selanjutnya ya. Oke, baik. Demikian teknis atau cara pembagian waris untuk janin yang ada di dalam kandungan. Demikian, semoga bermanfaat. Materi yang ada kami jelaskan ini silahkan di-download di deskripsi video ini. Silahkan disebarkan dan semoga menjadi pahala jariah bagi kita semua. Insya Allah kita akan ketemu kembali di pembahasan berikutnya, di bait berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.